Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang Ninghyang Abian Basi. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun kita selama hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau Allah yang boleh menjaga, memberkati dan melindungi kehidupan kami. Bahkan Tuhan boleh menjaga kami dalam istirahat malam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan kedamaian yang baru. Sebelum kami memulai setiap tugas, pekerjaan dan pelayanan kami di sepanjang hari ini ya Bapa, kami memohon perlindungan tangan kuasa Roh Kudus untuk boleh menolong kami di dalam memahami setiap firman Tuhan ini, sehingga firman ini boleh menjadi bekal kami untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025. Firman Tuhan terambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-29 dan juga Ibrani pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-12. Dalam pembacaan pertama Yeremia 23 ayat yang ke-29, demikian sabda Tuhan. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Dan dalam pembacaan yang kedua, Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikianlah dua pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang diberikan tema memahami teguran Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam membuat pedang, seseorang perlu menempa besi dengan palu dalam temperatur yang cukup tinggi. Biasanya untuk memperoleh suhu yang tinggi tersebut, besi yang hendak dijadikan pedang akan dibakar dan kemudian dipukul menggunakan palu. Besi yang telah dipanaskan akan lebih mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan jika ia sudah melewati proses pembakaran. Tetapi proses ini tidak hanya berlangsung selama satu kali, tetapi harus diulang-ulang sampai mendapatkan bentuk pedang yang dirasa baik oleh si pembuatnya. Ketika dikatakan bahwa firman Tuhan bagaikan api dan palu, itu berarti dalam kuasa firman Tuhan juga ada proses pembentukan yang hendak Tuhan lakukan terhadap setiap umatnya. Apalagi firman ini turun melalui Yeremia yang pada saat itu diutus oleh Tuhan untuk membuat umat kesayangannya berbalik kepadanya. Yeremia menjumpai bahwa ada banyak sekali nabi-nabi palsu yang ingin menyesatkan bangsa Israel pada saat itu dengan perkataan-perkataan yang tentu meninabobokan mereka dari dosa yang telah dilakukannya kepada Allah. Dan celakanya, bangsa Israel memang mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyesat-penyesat tersebut, dan tidak jarang mereka juga tidak senang akan perkataan Tuhan dan selalu panas atau marah terhadap apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Peringatan yang Tuhan Allah sampaikan melalui Yeremia sekiranya menjadi tamparan agar mereka dapat memahami maksud dari kerasnya tampaan firman Tuhan yang menginginkan mereka untuk taat kepada apa yang dikehendaki Allah bagi mereka. Jadi,
firman Tuhan ini di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-29 ini menegaskan kepada bangsa Israel bahwa firman Tuhan itu bagaikan palu yang menghancurkan bukit, seperti pedang. Jadi begitu tajam, begitu kuat, sehingga kita tidak bisa mengelakkan diri. Bahkan dalam surat Ibrani juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, serta sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi di sini katakan firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kalau kita sering melihat pedang atau pisau itu sudah tajam, maka firman Tuhan jauh lebih tajam daripada itu. Bahkan juga dikatakan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi bahkan sumsum. Firman Tuhan dapat menyatakan teguran dengan tajam hingga akan membuka kedalaman hati setiap orang yang menerimanya. Dan tidak ada perkara yang dapat ditutupi dari kemunafikan ketika firman Tuhan dijadikan sebagai alat untuk mengungkapkannya. Jadi firman Tuhan ini merupakan sebuah alat yang sungguh amat luar biasa ketika kita pakai untuk mengungkapkan kebaikan. Oleh karena itu, jika firman Tuhan sedemikian berkuasa, baiklah tidak ada yang memandangnya sebagai sesuatu yang tidak berharga. Jadi bukan sebatas tulisan, bukan sebatas perkataan, tetapi ada kuasa dalam setiap firman yang Tuhan sampaikan bagi kita. Baiklah setiap orang yang menerima firman Tuhan dapat memahami dan percaya terhadap teguran serta perintahnya. Karena firman Tuhan itu menguduskan, menempa, dan membuat kita lebih bernilai. Di firman Tuhan dapat mengajarkan kita banyak hal dan juga menegur kita ketika kita salah. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, hendaklah kita juga melakukannya. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam satu hari ini, hendaklah firman Tuhan ini menjadi pelita dalam kehidupan kita untuk dapat membedakan mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik. Sehingga kita akan dimampukan untuk menjadi bijaksana di dalam memilih hal baik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami di pagi yang indah ini. Firman-Mu yang boleh datang kepada kami bukanlah suatu kebetulan, tetapi memang Engkau telah mempersiapkannya untuk kami pada hari ini. Kami mau ya Bapa terus memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami, memelihara kebenaran-kebenaran perkataan-Mu, serta melakukannya, sehingga hidup kami akan terus menjadi berharga di hadapan-Mu dan juga di antara sesama kami. Tolong dan sertailah kami ya Bapa dalam kami melakukannya, sebab banyak godaan, banyak rintangan yang akan kami temui di depan. Untuk itu Bapa pegang erat tangan kami dan tetaplah tinggal bersama dengan kami. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap tugas dan pelayanan kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini ya Bapa. Setiap pekerjaan dan pelayanan yang telah Tuhan persiapkan bagi kami, bahkan pendidikan bagi anak-anak kami, mohon Tuhan yang menolong kami di dalam melewati sepanjang hari ini, sehingga ketika kami memulai dengan sukacita, kami juga boleh mengakhirinya dengan penuh sukacita. Bapak, kami juga saat ini mau berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Mohon Tuhan bimbing sertai mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga mereka juga boleh tetap dimampukan untuk bersyukur atas kehidupan mereka ya Bapa. Setiap pengobatan dan juga perawatan dari para dokter, mohon Tuhan yang mengambil alih segala sesuatunya dan juga memberikan mereka damai sejahtera serta sukacita, sehingga kesehatan dan kekuatan boleh menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun kami berada, baik di Abian Base, di Galang Ningyang,
maupun di seluruh Pulau Bali, bahkan sampai di luar Pulau Bali ya Bapa. Berkati kami ya Bapa dalam setiap pelayanan dan tugas yang kami lakukan, sehingga kami boleh terus memuliakan Tuhan melalui persekutuan kami di gereja dan juga dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa Bapa bagi sinode kami, sinode GKPB. Tuhan berkatilah setiap pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan dalam memimpin kami, sehingga apa yang boleh mereka katakan, semuanya itu boleh turun daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara kami ya Bapa, negara Indonesia ini. Mohon Tuhan berkati Presiden, beserta dengan wakil dan seluruh jajaran para menteri, juga bagi seluruh pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat desa maupun di kota. Tuhan berkati mereka sehingga mereka juga boleh memiliki kebijaksanaan sebagaimana Tuhan telah menunjuk mereka sebagai pemimpin kami di dunia ini. Kiranya kasih dan karunia daripada Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka juga. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami telah siap untuk menyambut hari ini, dan kiranya Tuhan yang boleh menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita